Oh, sebentar saya pindah aja ini. Hmm. Hmm. Oke, saya pindah dulu. Hmm. Hmm. Nah, kini kelihatan semua. Ya. Baik, hari ini kita membahas bab 10, ya, asam karboksilat dan turunannya. Nah, eh, Prof. Hadi Purwono sudah membahas bab 9 dan bab 11. Jadi bab saya ini terjepit di antaranya, ya. Jadi eh, pasti sudah lebih mudah buat Anda memahami materi ini, ya, dibanding kalau eh, belum Anda belum mengenal aldehida dan keton, gitu ya. Inilah, saya minta fotonya. Ya, supaya kelihatan gede. Ya, jadi hari ini kita membahas eh, 10.1 sampai 10.5. Sampai situ, ya. Mudah-mudahan Anda sudah membacanya, sehingga saya tinggal menerangkan apa yang belum jelas. Begitu. Nah, eh, sekarang kita lihat bagian ini, ya, bagian pendahuluan ini. Untuk bagian ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke halaman berikutnya ini. Nah, kalau Anda lihat struktur-struktur ini, asam karboksilat dan turunan-turunannya ini, ya, menurut Anda, ciri khasnya apa? Apa ciri khas? Secara struktural, ya, berdasarkan strukturnya, apa ciri asam karboksilat dan turunannya? Adanya Apa bedanya? Oke, lanjut, ya. Oh, yang bawahnya ini juga amida ini, ya. Ini adalah nukleotida, ya. Nanti Anda akan ketemu ketika belajar di bab selanjutnya. Saya sudah UTS, ya. Anda belajar tentang asam nukleat, ya. Anda akan belajar tentang protein, ya. Maka Anda akan ketemu amida-amida seperti ini. Oke, lanjutnya adalah keasaman. Keasaman asam karboksilat. Ya, kalau saya tanya, ya, Anda kan sudah lulus kimia dasar, ya. Kalau saya tanya, asam karboksilat itu termasuk asam kuat atau asam lemah?
Asam lemah, Prof. Asam lemah. Ya, yang lain setuju? Setuju. Prof. Setuju ya. Betul, asam karboksilat adalah asam lemah ya. Mengapa disebut asam lemah? Karena pKa-nya ada di daerah ini. Atau Ka-nya ada eh, di daerah ini ya, di daerah 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5 ini ya. Jadi eh, bagian yang terionisasi itu tidak sebanyak asam kuat, gitu kan ya. Asam kuat ini Anda lihat misalnya HCl, ini pKa-nya minus 7. Ya, ini asam kuat. Nah, terus di situ juga ada fenol. Anda sudah belajar fenol saya kira ya. Alkohol dan fenol kan sudah belajar ya di kimia organik farmasi 1. Ya, fenol itu punya sifat keasaman karena ya kalau protonnya diberikan maka anion yang ditinggalkan terstabilkan oleh resonansi kan gitu ya penjelasannya di kimia organik 1. Ya, jadi fenol itu asam sangat lemah ya. Sedangkan etanol misalnya itu tidak bersifat asam, pKa-nya 16. Ya. Kenapa kok tidak bersifat asam atau keasamannya sangat-sangat kecil? Bisa dibilang tidak bersifat asam. Karena jawabannya adalah ini. Ya, jadi kalau etanol ini melepaskan satu proton, ya, kalau kita campur dengan air ya, kita taruhkan dalam air, maka ion etoksidanya tidak terstabilkan. Jadi cenderungnya akan kembali ke sebelah kiri. Ya, jadi panahnya akan begini. Ya, kecenderungan ke kiri jauh lebih besar daripada kecenderungan ke kanan, gitu ya. Sedangkan asam karboksilat, nah ini penjelasannya ya sama seperti ketika kalian belajar fenol. Nah, di sini kalau H plusnya dilepaskan, maka Anda akan mendapatkan anion karboksilat. Nah, anion karboksilat ini akan berresonansi. Ya, akan berresonansi. Jadi, PEB dari O yang kelebihan ini akan diberikan ke C ke sana, terus ini ke sana. Hasilnya apa? Hasilnya yang bawah. Terus yang bawah juga gitu, dia balik ini ke sini, ini ke sana. Hasilnya yang mana? Hasilnya yang atas. Jadi dua ini bolak-balik, ya. Jadi kalau kalau ada struktur seperti itu, ya, maka kita tidak bisa mengatakan muatan negatif itu ada di O yang mana, gitu ya. Sama saja dua-duanya. Ya, jadi kita bisa menggambarkan eh, anion karboksilat itu begini. Ya, ikatannya begini. Ya, terus muatan negatif di mana di antara keduanya, begitu. Ya, ada buku yang menggambarkannya seperti itu karena memang terbagi di antara dua gugus karbonil, ya. Karena itu ini lebih kecenderungan ke kanannya lebih besar ya daripada ke kiri. Itu ya, kira-kira seperti itu.
dibandingkan dengan atasnya tadi. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Permisi Prof, saya mau bertanya Prof. Silakan, silakan. Eh, di kalimat awal di 10.3 itu saya baca kalau berdasarkan istilah praktisnya itu nilai Ka yang mendekati 10 pangkat min 5 berarti hanya sekitar 1% dari molekul dalam larutan akuatik 0,1 M yang terdisosiasi. Itu maksudnya seperti apa ya, Prof? Saya kurang paham dengan kalimat seperti itu. Semuanya diam. Maaf, eh, mungkin barusan saya nge-freeze ya, saya nggak bisa mendengar apa yang disampaikan. Mungkin Oh, bisa diulangi, Gus, ah? baik, Prof. Di awal 10.3 itu ada kalimat kalau berdasarkan istilah praktisnya, kalau nilai Ka yang mendekati 10 pangkat min 5 itu berarti bahwa hanya sekitar 1% dari molekul dalam larutan akuatik 0,1 M yang terdisosiasi. Itu maksudnya seperti apa, Prof? Ya, sebetulnya bisa bisa dihitung ya kan dengan rumus apa itu namanya Henderson-Hasselbalch gitu ya. Jadi kalau pKa-nya segitu, gitu ya, terus konsentrasinya segitu, ya, maka eh, konsentrasi basa konjugatnya berapa, gitu kan ya. Nah, itu akan ketemu ya sekitar itu, sekitar 1%. Ya, makanya kita mengatakan asam karboksilat itu asam lemah. Ya, kalau asam kuat, misalnya HCl tadi yang -7 tadi, ya hampir 100% dia akan ada di dalam bentuk terdisosiasi. Jadi H plusnya eh, H plusnya lepas, artinya H plusnya mengikat H2O jadi H3O plus, ya. Terus Cl minnya ya bebas dia sebagai Cl min gitu ya. Nah di sini asam karboksilat juga begitu. Jadi eh, perbandingan saya menulis kecenderungan ke kanan ke kiri tadi sebetulnya ya relatif antara membandingkan dua ini ya. Kalau yang atas ini kecenderungan ke kanannya jauh lebih kecil daripada yang di bawah gitu ya. Itu maksudnya saya kira. Begitu, Gosan? Iya, Prof. Dapat dipahami. Ya, terima kasih, Gosan. Ya, luar biasa ini. Gosan ini ya kritis ya. Nah, mahasiswa harusnya gitu ya. Oke, kita eh, lanjut ya. Ini eh, soal yang sudah ada penjelasannya, saya kira ya. Mm-mm. Nah, sekarang eh, coba saya tanya soal yang 10.5 ini ya. 10.5a ya. Asam benzoat direaksikan dengan natrium etoksida. Hasilnya apa? Tanda tanya itu Anda isi dengan apa kira-kira? Oke, mau mencoba? Atau perlu saya tunjuk? Kalau saya tunjuk nanti saya tunjuk yang tidak buka kamera ya. Nah, langsung kameranya dibuka semua ya. Mm-mm. Kameranya dibuka tapi anu apa namanya? Dibuka tapi ditutupi gitu ya.
Oke, nggak masalah ya. Ya, kira-kira apa jawabnya yang A? Ayo, kita coba. Ya, sebentar saya tinggal ambil minum sebentar ya. Ya, saya sudah kembali. Mungkin ada yang mau menjawab? 10,5A. Apa hasilnya? Produknya apa? Ini tanda tanya ini Anda isi apa? Natrium Natrium benzoat, Pak. benzoat. Ya, silakan. Siapa yang cewek tadi? Natrium benzoat. Natrium benzoat. Adelia, ya. Jawabannya betul. Natrium benzoat. Nah, kalau saya tanya, mengapa jawabannya natrium benzoat? Adelia. Kalau kita lihat kuncinya memang natrium benzoat. Ya, tetapi mengapa? Ya, gitu ya. Penjelasannya bagaimana? Karena asam benzoatnya terhidrolisis, jadi dia melepaskan H plusnya, kemudian karena ada Na plus dari NaOCH3, dia bisa berikatan dengan CO yang tadi melepas H, bisa berikatan dengan natriumnya. Oke, mungkin ada yang bisa lebih jelas menerangkannya? Atau gini, saya tanya Adelia, ini reaksi apa Adelia? Asam basa, Prof. Ya, Delsiat betul ya, reaksi asam basa. Jadi, yang bereaksi siapa? Yang bereaksi sebetulnya siapa dengan siapa? Ya, kadang-kadang saya melihat mahasiswa berpikirnya terlalu ruwet ya dalam memikirkan reaksi. Ini kan sederhana sebetulnya ya. Reaksinya reaksi asam basa seperti kata Delsiat ya. Reaksi asam basa ya reaksi antara ini asam, asamnya saya tulis begini, dengan basa. Basanya siapa? Basanya adalah OCH3 minus. Ini ya. Jadi kalau asam ketemu basa ya akan terjadi reaksi asam basa. Karena apa? Karena basa ini, basa itu kan donor elektron, ya kan? Ya. Jadi elektron dari basa ini
akan didonorkan ke proton. Terus protonnya akan melepaskan elektron ini. Ya, maka Anda akan mendapatkan produk dari reaksi itu adalah ini. Selesai reaksinya. Ya, RCOO- itu disebut basa konjugat. Juga bisa disebut garam. Ya kan? Asam ditambah basa jadi garam, kan begitu. Garam apa? Ya garam natrium. Ya. Jadi kalau menggambarkan mekanisme reaksi begini, jangan melibatkan natriumnya karena natriumnya itu tidak ikut apa-apa. Ya. Natriumnya itu hanya derek, ya, derek saja. Derek itu apa? Derek itu mengikuti, gitu ya. Jadi kalau ada OCH3- di sini, maka Na-nya ya akan mengikuti di sini. Terus nanti setelah OCH3-nya bereaksi jadi metanol, ya Na-nya kemana? Na-nya ya jadinya ikut sini karena muatan negatifnya ada di sini. Gitu ya. Jadi benar produknya adalah natrium benzoat. Yang lebih penting untuk Anda ketahui adalah mengapa produknya natrium benzoat. Itu ya. Jadi jawaban pertanyaan-pertanyaan soal itu harus Anda pahami, gitu ya. Kalau tidak dipahami, hanya menjadi eh, latihan menulis nanti, bukan latihan mengerjakan soal, gitu. Oke. Nah, untuk ini mumpung saya ingat ya, untuk menuliskan jawaban soal seperti ini, natrium benzoat, ya, Anda boleh menuliskannya seperti saya menuliskan di sini, ya, Na plus, terus benzoat minus, gitu ya. Anda boleh juga menuliskannya, maaf, Anda boleh juga menuliskannya begini, apa namanya, gugus ini saya singkat dengan R tadi ya. Anda juga boleh menuliskannya dengan begini, ya. Natrium benzoat Anda boleh tuliskan dengan kedua cara yang sudah saya tulis itu, ya. Tetapi oh, Anda tidak boleh menuliskannya begini. Waduh, kok. Ya, tahu bedanya? Yang saya beri lingkaran hijau ini benar, ini tidak benar. Ya. Kenapa tidak benar? Karena ikatan antara oksigen dengan natrium itu bukan ikatan kovalen, ya. Itu ikatan ion, ya. Kalau ikatan ion itu yang benar ya plus dan minus kan? Oke, lanjut ya. Oh, jamnya cepat ya. Saya percepat deh. 10.4 sintesis asam karboksilat. Ini saya tidak ingin mengulang karena ini sudah Anda pelajari di kimia organik farmasi 1 ya. Bisa dilihat lagi di sini dan di sini ya.
Yang bawah itu, ini kan baru aja ini, bab 9. Ya, bab 8 itu alkohol, bab 9 aldehid. Ya, baru Anda pelajari. Pasti ini masih ingat, ini juga masih ingat ya. Oke, saya lanjut saja. Eh, ini nanti tolong dibaca sendiri ya. Jadi kita bisa membuat asam karboksilat ya dengan tambahan 1 atom C dengan strategi seperti yang ada di layar itu ya. Kalau saya tanya, ini Anda sudah pelajari ini di kimia organik 1 ya. Reaksi yang nomor 1 ini reaksi apa? Saya ingin ngecek aja. Masih ingat apa enggak? Reaksi apa ini? Nggak ada yang ingat. Yang ngajar Bu Susana. Saya kasih tahu yang mengajar Bu Susana. Reaksi apa? Nggak ada yang ingat ya? Ini kan reaksinya alkil halida. Ya. Alkil halida Anda reaksikan dengan CN-. Ya kan? Ini kan reaksi SN2. Ya. Oke, jadi strateginya adalah reaksi SN2, kemudian nggak mau jalan ini. Reaksi SN2, kemudian nitril yang dihasilkan dihidrolisis. Nomor 2 itu hidrolisis, ya kan? Terus hasilnya adalah COO-. Terus nomor 3 tinggal mengasamkan aja COO- menjadi COOH. Selesai. Nah, sekarang ini bagian yang paling penting. Yang harus Anda pahami untuk lanjut ke materi minggu depan. Ya, yang reaksi yang atas ini Anda sudah pelajari di bagiannya Pak Hadi di pertemuan pertama dan kedua. Ya, di aldehida dan keton itu mengalami adisi nukleofilik. Ya, reaksi ini namanya adisi bagian ini. Terus setelah terjadi adisi, maka yang tadinya C-nya itu sp2 berubah menjadi sp3 ya. Yang tadinya bentuknya datar menjadi tetrahedral. Terus habis gitu, terus apa yang terjadi? Ya sudah, tidak terjadi apa-apa ya. Ini reaksi antara nukleofil dengan aldehida dan keton itu menghasilkan ini berhenti sampai situ. Ya, misalnya sekarang direaksikan, sudah bereaksi, Anda biarkan, besok ya tetap begitu. Besoknya lagi ya tetap begitu. Sampai kemudian ketika Anda tambahkan H3O+, maka H+-nya akan nempel di O-. Ya, di reaksinya hanya itu, adisi, selesai. Nah, sekarang kita lihat asam karboksilat dan turunannya. Di sini juga terjadi adisi yang sama. Juga terjadi senyawa tetrahedral yang sama. Ya, tadinya planar sp2 berubah menjadi tetrahedral. Sama sampai situ. Tetapi bedanya dia tidak diam. Ya, dia tidak diam. Dia akan mengalami reaksi lanjutan. Kenapa? Karena ada gugus pergi. Sorry, ini pasti kok geser. Tadi gini ya. Ya.
Karena ada gugus pergi. Ya. Y-nya akan lepas sebagai Y-min. Ya. Maka akan terjadi reaksi eliminasi. Ya, adisi dilanjutkan eliminasi. Nah, terus loh, kok namanya substitusi? Di sini Anda lihat namanya adalah substitusi asil nukleofilik. Loh, kok namanya substitusi ya? Ada yang bisa menjawab mengapa namanya substitusi? Masih ngemet nggak ini? Jangan-jangan udah lapar ya. Permisi, Prof. Ya, silakan. Mungkin kalau menurut saya kenapa disebut substitusi karena reaksinya berlangsung dengan cepat. Jadi adisi dan eliminasi itu seakan seperti substitusi, Prof. Ada lagi yang lain eh, selain Gosan yang menjawab? Substitusi apa artinya? Digantikan gitu kan. Substitusi itu penggantian, ya, penggantian, substitusi. Misalnya apa namanya? Nasi diganti dengan jagung, itu substitusi makanan pokok, itu kan ya? Ini juga begitu. Kalau Anda lihat senyawa awal dan produk reaksi, maka terjadi substitusi. Ya, di sini kok nggak keluar sih? Oh, kenapa ini kok nggak keluar? Ya, Anda bisa lihat di situ terjadi substitusi, Y diganti oleh nukleofil, ya. Yang saya kasih lingkaran merah, Y itu diganti oleh nukleofil. Ya, terjadi penggantian, makanya disebut substitusi. Tapi mekanismenya adalah adisi dilanjutkan eliminasi. Oke ya, paham ya? Jadi, reaksi Prof. substitusi asil nukleofilik itu berlangsung melalui mekanisme adisi dilanjutkan eliminasi. Nah, sekarang saya tanya, dari kuliah kimia organik farmasi 1, ya, adakah reaksi substitusi yang mekanismenya melalui kebalikan dari ini, yaitu eliminasi dilanjutkan adisi? Ada nggak? Ya, sudah lulus KUF1 kan? Ayo, ada nggak? Seingat saya nggak ada. Ada Ada, dong. seingat saya itu di cincin aromatis nggak ya, Prof? Materinya Prof Juni. Oh, materinya Prof Yuni, substitusi elektrofilik aromatik, ya. Iya, betul, Prof Juni. Itu adisi dulu juga kan? Yang Hmm, eliminasi dulu. Yang eliminasi dulu. Ada. Yang eliminasi dulu adalah reaksi ini. SN1. Ya. Kalau reaksi SN2 itu terjadinya serentak, ya kan? Kalau reaksi SN1 terjadinya eliminasi dulu, kemudian terjadi adisi nukleofil. Ya, maksud lupa, Rek.
Ya, apa ini kok macet? Oke deh, sedikit lagi ya. Nah, eh, pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas reaksi ini saja. Ya, jadi eh, reaksi substitusi asil nukleofilik. Ya, nah tergantung pada eh, nukleofilnya, reaksinya bisa macam-macam. Ya, ini di sini nanti ada ya. Kalau nukleofilnya air disebut hidrolisis, nukleofilnya alkohol disebut alkoholisis, nukleofilnya amina disebut aminolisis, nukleofilnya hidrida disebut reduksi, gitu ya. Nah, meskipun mengalami mekanisme reaksi yang sama, kereaktifan dari turunan asam karboksilat itu tidak sama, ya seperti ini. Kenapa? Karena kemudahan pergi dari gugus perginya itu tidak sama. Ya, yang ini Cl- itu paling mudah pergi. Ya, lalu ini gugus karboksilat ini urutan berikutnya. Lalu eh, tioester ini ya S-ermin ini berikutnya. O-ermin ini sulit. N-hamin apalagi. N-min ini ya, ini O-min, ini N-min, ini S-min. Ya, jadi dari kiri ke kanan ini makin reaktif. Ya, artinya apa? Artinya adalah ini. Ya, kita bisa membuat senyawa yang levelnya di bawah dari yang di atasnya. Misalnya, kita bisa membuat ester dari anhidrida, gitu ya. Tapi kita tidak bisa membuat anhidrida dari ester. Kita bisa membuat amida dari tioester misalnya, tapi nggak bisa membuat tioester dari amida. Ya, hierarki kereaktifannya seperti ini. Ya, ini sama dengan ini tadi. Ya, ini sama. Oke, ya. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas ini bahwa logikanya semuanya sama. Ya, jadi jangan eh, melihat banyak begini terus, waduh ruwet gitu. Enggak, sama ya. Kalau Anda paham prinsip utamanya, ini menjadi sangat mudah. Oke, jadi ini ya saya kira itu saja untuk hari ini. Soal-soalnya ini dicoba. Kalau ada kesulitan di pertemuan yang akan datang, ditanyakan ke saya. Oke. Nah, sekarang eh, saya absen lagi. Saudara Mahmud, adakah? Iya, Prof. Ada Mahmud ya? Enggak, Muhammad Nur Fajar, Prof. Muhammad Nur Fajar. Oke. Mana ini Muhammad Nur Fajar ini? Iya, Prof. Saya pakai dua Oh, device. Yang oke, pakai. terima kasih. Sampai pakai dua device ya, sama seperti saya. Saya pakai dua device dan 4 monitor, supaya semuanya kelihatan. Yang buka kamera dan yang tidak membuka kamera kelihatan. Oke, sekarang saya akan buka kuisnya ya. E-learning. Bentar ya.
Di Cyber Kampus. Oh, saya belum buka. Hmm. Si hebat ini lagi lemot ini, masih muter-muter, kita tunggu sebentar. Ini kelas B ya kalian ya? Ini organik formasi 2, 2025, kelas B. Hmm, ini M4. Lah, kok malah saya tutup. Maaf, kepencet. Hmm. Lemot sekali. Ya, kuisnya sudah saya buka. Coba dicek apakah sudah bisa dibuka. Kalau sudah bisa, Prof. sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah, Anda silakan mengerjakan itu dan Anda boleh leave dari Zoom. Ya, saya juga akan leave dari Zoom.